Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 atau tim 2 akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran offline pada mata kuliah Media Pembelajaran dan TIK oleh dosen pengampu Bapak Dr. Zul Afdal MPD. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri Anissa Rimawilani dengan NIM 2305304 sebagai moderator dan rekan saya Elsa Berlian Azahri dengan NIM 230536062. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu media pembelajaran offline. Media pembelajaran offline adalah alat bantu pembelajaran yang digunakan tanpa koneksi internet atau perangkat digital. Media ini biasanya berupa benda, fisik, atau bahan cetak yang membantu siswa memahami materi secara langsung melalui praktik manual dan pengalaman nyata. Media offline ini sering digunakan dalam pembelajaran tatap muka untuk membangun pemahaman dasar, keterampilan praktik, dan interaksi langsung antara guru dan siswa. Selanjutnya, media offline yang akan kami gunakan yaitu papan jurnal khusus atau Special Journal Board. Papan jurnal khusus ini merupakan media pembelajaran yang berbentuk papan display yang menampilkan 5 jenis jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Setiap jurnal ini disertai dengan pengertian, fungsi, contoh transaksi, contoh pencatatan, agar siswa lebih mudah memahami perbedaan dan penggunaan masing-masing jurnal khusus ini. Tujuan kami menggunakan media ini yaitu untuk membantu siswa dalam memahami konsep jurnal khusus, membantu siswa dalam membedakan jenis-jenis dari jurnal khusus, dan membantu siswa dalam memahami fungsi serta cara mencatat transaksi ke dalam jurnal yang disesuaikan. Bahan-bahan yang digunakan dalam media offline ini seperti papan styrofoam atau kardus tebal, yang kedua karton manila, yang ketiga kertas warna-warni untuk setiap judul jurnalnya, dan yang terakhir yaitu alat bantu seperti spidol, lem, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu poin-poin pemilihan media. Tujuan pembelajaran ini yaitu siswa mampu memahami dan mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus. Alasan pemilihan ini yang pertama, paparan bersifat visual dan konkret membantu siswa membedakan jenis jurnal khusus secara jelas. Yang kedua, sesuai karakteristik peserta didik SMK yang menyukai pembelajaran praktik dan visual. Yang ketiga, mendukung pembelajaran kontekstual karena siswa bisa langsung melihat contoh transaksi. Dan yang terakhir, dapat digunakan berulang kali dan mudah dibawa atau dipresentasikan atau melakukan praktik kelompok. Oke, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Elsa Berlian Azahri. Kepada Elsa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan dan juga kekurangan dari media offline yang kami pilih. Kelebihannya yang pertama yaitu menarik perhatian siswa melalui warna, bentuk, dan juga visualisasi nyata. Yang kedua, mempermudah pemahaman konsep jurnal khusus dengan contoh yang jelas. Yang ketiga, dapat digunakan kembali dengan topik yang serupa atau materi yang sama. Yang keempat, memfasilitasi diskusi kelompok karena semua siswa bisa melihat secara bersamaan. Sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan ruang untuk dipajang di kelas. Tidak interaktif secara digital karena sulit diedit saat terjadi perubahan materi. Yang ketiga, membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga untuk membuat papan tersebut. Dan yang terakhir, jika terlalu padat, maka informasi bisa terlihat ramai dan siswa menjadi kurang fokus. Materi selanjutnya yaitu mengenai keterbacaan media oleh guru dan siswa. Yang pertama oleh guru. Mudah dibaca dan dijadikan alat bantu saat mengajar di kelas. Yang kedua, dapat menunjuk secara langsung pada tiap-tiap jenis jurnal khusus untuk memberi penekanan saat belajar. Sedangkan pada siswa, keterbacaannya yaitu meliputi satu, penggunaan huruf besar dan warna yang berbeda pada tiap jenis jurnal, mempermudah siswa dalam memahami konsep jurnal khusus tersebut. Yang kedua, contoh transaksi dan tabel pencatatan terstruktur rapi sehingga mudah dipahami. Dan yang terakhir, tampilan ikon dan warna yang menarik sehingga meningkatkan fokus siswa dan mempermudah pemahaman konsep mengenai jurnal khusus.
Materi yang selanjutnya alat-alat yang digunakan untuk membuat media offline papan jurnal khusus ini. Yang pertama yaitu kami membutuhkan papan atau kardus atau styrofoam. Yang kedua, kami membutuhkan karton manila hitam untuk melapisi bagian luar dari karton tersebut. Dan yang ketiga, kami membutuhkan kertas warna-warni untuk setiap jurnal khusus yang berbeda. Dan yang keempat, kami membutuhkan spidol, lem, dan juga gambar atau stiker untuk sebagai alat pendukung dan memperindah papan jurnal khusus tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu contoh media yang akan kami buat nanti. Bisa dilihat pada slide, ini merupakan contoh media pembelajaran yang kurang lebih seperti ini akan kami buat nantinya. Ini berisikan materi-materi mengenai jurnal khusus, seperti jurnal umum, jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas. Ini nantinya akan mempermudah pemahaman siswa mengenai masing-masing jurnal ini. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Elsa Brilian Azahri. Dengan berakhirnya penyampaian materi tadi, berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.